Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan garis waktu manusia? Kita diberitahu bahwa butuh ribuan tahun bagi manusia untuk sekadar menemukan listrik. Tapi perhatikan pola ini baik-baik. 3.000 tahun yang lalu, di sebuah titik di Yerusalem, terjadi sebuah anomali yang sengaja dihapus dari memori kolektif kita. Seorang pria menguasai dunia bukan dengan pedang baja, melainkan dengan pemahaman mendalam tentang struktur atom. Kita mengenalnya sebagai Nabi Sulaiman. Dalam teks kuno, dia dikatakan mampu memerintah angin dan berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Tapi bagi mata modern yang tahu rahasianya, ini bukan sihir. Ini adalah teknologi tingkat tinggi yang melampaui apa yang dimiliki NASA hari ini. Dan jantung dari semua teknologi itu adalah sebuah benda kecil yang sering disalahartikan sebagai perhiasan, cincin Sulaiman. Coba pikirkan, benarkah itu hanya sekadar cincin? Ataukah itu sebenarnya adalah quantum hardware, sebuah alat pengendali frekuensi yang mampu sinkron dengan dimensi jin? Selama ini kita menganggap jin adalah makhluk mitos. Tapi dalam kode-kode yang terkubur, mereka digambarkan sebagai entitas plasma dari dimensi lain. Dan Sulaiman? Dia menemukan cara untuk mengunci mereka ke dalam sistem kerja paksa menggunakan resonansi suara. Inilah yang tidak ingin mereka ceritakan padamu. Pembangunan Haikal atau Baitul Maqdis tidak dilakukan dengan palu dan pahat. Itu adalah proyek konstruksi massal yang melibatkan manipulasi gravitasi dan materialisasi materi. Lalu pertanyaannya, jika teknologi itu begitu hebat, kemana perginya setelah Sulaiman wafat? Mengapa tiba-tiba dunia menjadi gelap? Jawabannya sederhana, ilmu itu tidak hilang, ia sengaja disembunyikan. Seseorang atau sesuatu memutuskan bahwa manusia belum siap, atau mungkin mereka ingin menyimpan kunci dimensi itu untuk diri mereka sendiri. Perhatikan baik-baik gadget yang ada di tanganmu sekarang. Sirkuit di dalamnya, bukankah terlihat sangat mirip dengan pola kuno pada segel Sulaiman? Rahasia ini mulai bocor, segel yang dulunya begitu kokoh, kini mulai retak. Dan apa yang dulu dikunci oleh Sulaiman, kini sedang bersiap untuk keluar. Tapi sebelum kita membahas bagaimana mereka akan keluar, kita harus memahami bagaimana alat itu bekerja. Bagaimana mungkin sebuah cincin kecil bisa membekukan makhluk yang terbuat dari api tanpa asap? Jawabannya ada pada fisika kuantum yang baru saja kita temukan kembali hari ini. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar the quantum seal fisika terlarang di balik resonansi cincin Sulaiman. Kamu tahu apa yang terjadi jika kamu memutar frekuensi tertentu pada pasir? Pasir itu akan membentuk pola geometri yang rumit. Para ilmuwan menyebutnya cymatics, tapi bagi Sulaiman, ini adalah cara untuk membangun penjara. Cincin yang sering diceritakan dalam buku sejarah itu bukan sekadar perhiasan. Bayangkan sebuah perangkat resonator kuantum yang terbuat dari logam transdimensi. Di permukaan emasnya, terukir sirkuit yang mampu menangkap getaran suara dari pita suara Sulaiman dan mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Sekarang, coba ingat deskripsi jin dalam kitab suci. Diciptakan dari api yang tidak berasap. Secara sains, itu adalah deskripsi sempurna untuk plasma. Dan apa sifat dasar plasma? Ia sangat sensitif terhadap medan magnet dan frekuensi. Inilah rahasia segel Sulaiman. Cincin itu memancarkan frekuensi yang menjadi jangkar bagi entitas plasma ini. Saat Sulaiman mengarahkan cincinnya, ia sebenarnya sedang melakukan quantum locking. Makhluk-makhluk ini tidak punya pilihan selain patuh, karena jika tidak, resonansi itu akan menghancurkan kohesi molekul mereka. Pernah dengar cerita tentang jin yang dikurung dalam botol perunggu? Jangan bayangkan botol kecap, bayangkan sebuah Faraday cage kuno. Botol-botol itu dilapisi timah dan tembaga, dirancang untuk memutus semua transmisi energi. Sekali mereka masuk, mereka terputus dari sumber energi dimensi mereka. Mereka mati kutu. Perhatikan bentuk komputer kuantum tercanggih milik Google atau IBM hari ini. Lihat kabel-kabel emas yang menjuntai itu. Tidakkah itu terlihat seperti struktur di dalam kuil-kuil kuno yang hilang? Kita sedang mencoba meniru apa yang sudah Sulaiman sempurnakan ribuan tahun lalu.
Tapi Sulaiman tidak menggunakan teknologi ini hanya untuk memamerkan kekuasaan. Ada tujuan yang lebih besar. Dia butuh tenaga kerja yang tidak mengenal lelah, tidak butuh makan, dan bisa memindahkan gunung hanya dengan kehendak. Inilah awal dari proyek konstruksi paling ambisius dalam sejarah manusia. Proyek yang melibatkan ribuan arsitek dari dimensi lain yang bekerja di bawah todongan frekuensi cincin tersebut. Namun, bayangkan apa yang terjadi di dalam pikiran makhluk-makhluk ini. Mereka adalah entitas yang dulu menguasai bumi sebelum manusia, kini dipaksa menjadi buruh bangunan oleh satu orang dengan satu cincin. Dendam itu tidak pernah padam. Mereka menunggu saat di mana teknologi ini jatuh ke tangan yang salah atau saat kunci itu hilang. Dan tahukah kamu bagian yang paling gila? Sulaiman tahu bahwa mereka akan mencoba memberontak. Itulah sebabnya dia membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar kuil. Dia membangun sebuah sistem pengintai global. Di bagian selanjutnya, kita akan mengungkap Jinn Architecture. Bagaimana ribuan jin membangun Baitul Maqdis tanpa suara palu dan teknologi anti-gravitasi yang mereka gunakan. Pernahkah kamu membaca catatan kuno tentang pembangunan Haikal Nabi Sulaiman? Ada satu detail yang selalu membuat para arkeolog modern berkeringat dingin. Tidak terdengar suara besi atau alat pertukangan selama pembangunannya. Bagaimana mungkin sebuah mahakarya dibangun dalam keheningan total? Jawabannya adalah para jin. Tapi jangan bayangkan mereka membawa ember semen. Jin adalah entitas plasma yang mampu memanipulasi space-time fabric. Di bawah kendali Solomon Code, mereka menggunakan apa yang kita kenal sekarang sebagai acoustic levitation. Batu-batu raksasa itu dipotong menggunakan frekuensi suara yang begitu tajam hingga molekul batu terpisah dengan presisi laser. Inilah alasan mengapa sambungan batu di situs-situs megalitikum kuno begitu rapat, bahkan selembar kertas pun tidak bisa lewat. Itu bukan hasil karya tangan manusia. Sulaiman tidak hanya menggunakan mereka di darat. Dia memiliki pasukan jin penyelam yang mampu mencapai dasar samudra yang paling dalam, tempat di mana tekanan air akan menghancurkan kapal selam modern sekalipun. Mereka mengambil material langka, logam transparan, dan kristal penyimpan energi yang menjadi bahan baku teknologi pengunci dimensi. Di pusat kuil itu, jin-jin kelas atas, para teknisi dimensi, membangun sesuatu yang disebut mihrab. Ini bukan sekadar tempat ibadah. Ini adalah pusat kontrol energi, sebuah node utama yang menjaga stabilitas frekuensi cincin Sulaiman agar tetap menjangkau seluruh penjuru bumi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Memaksa entitas dimensi tinggi menjadi buruh bangunan menciptakan ketegangan kosmik. Jin-jin ini, yang dulunya bebas melintasi galaksi, kini terperangkap dalam hukum fisika manusia. Mereka dipaksa menciptakan keindahan yang tidak akan pernah bisa mereka nikmati. Sulaiman tahu rahasia ini tidak boleh bertahan selamanya. Dia tahu bahwa saat dia tiada, teknologi ini harus dikubur. Mengapa? Karena jika manusia biasa menguasai teknologi membangun dengan tangan jin, kita tidak hanya akan membangun gedung, kita akan merobek realitas itu sendiri. Lalu, sebuah peristiwa tragis terjadi. Sulaiman wafat dalam posisi berdiri, bersandar pada tongkatnya. Selama berbulan-bulan, para jin terus bekerja karena mereka pikir dia masih mengawasi. Sampai akhirnya, seekor rayap kecil memakan tongkat itu. Saat tongkat itu patah dan Sulaiman terjatuh, segel frekuensi itu terputus. Ribuan jin melarikan diri kembali ke dimensi mereka, meninggalkan proyek raksasa itu dalam sekejap. Tapi mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Beberapa dari mereka membawa rahasia konstruksi itu bersama mereka, dan disinilah hal menjadi sangat menarik. Ada satu manusia, orang kepercayaan Sulaiman, yang tidak butuh ribuan jin untuk memindahkan materi. Dia hanya butuh satu kitab, namanya Ashif bin Barkhia. Apa yang dia ketahui lebih mengerikan daripada seluruh pasukan jin Sulaiman. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar The Forbidden Database. Bagaimana Ashif memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu kurang dari satu kedipan mata menggunakan ilmu teleportasi data.
Pernahkah kamu membayangkan bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah susunan kode? Ashif bin Barkhia tidak menggunakan otot, dia menggunakan akses ke source code realitas. Apa yang disebut sebagai Alkitab dalam teks kuno adalah Forbidden Database, sebuah pangkalan data pusat yang berisi algoritma penciptaan materi. Saat Ashif memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata, dia tidak benar-benar mengangkat benda itu. Secara teknis, dia melakukan quantum deconstruction. Dia mengubah seluruh atom singgasana itu menjadi data murni, mengirimkannya melalui wormhole frekuensi, dan menyusunnya kembali, rematerialisasi di koordinat Sulaiman. Ilmuwan modern menyebutnya quantum entanglement, sebuah fenomena di mana dua partikel tetap terhubung meski dipisahkan jarak jutaan tahun cahaya. Ashif sudah menguasai protokol ini 3.000 tahun yang lalu. Dia tahu bahwa jarak hanyalah ilusi bagi mereka yang memegang kunci database tersebut. Tapi tunggu dulu, dari mana Ashif mendapatkan akses ini? Jika Sulaiman mengendalikan jin dengan hardware berupa cincin, maka Ashif mengendalikan realitas dengan software. Alkitab itu bukan sekadar buku bacaan. Itu adalah operating system dari alam semesta yang diberikan kepada manusia pilihan. Bayangkan betapa terhinanya para jin saat itu. Mereka yang merasa sebagai makhluk superior karena terbuat dari plasma, tiba-tiba melihat seorang manusia, makhluk dari tanah, mampu meretas ruang dan waktu hanya dengan satu kalimat. Inilah alasan mengapa jin sangat dendam, sekaligus takut pada manusia yang memiliki ilmu. Sekarang coba kamu lihat perkembangan teknologi kita hari ini. Kita sedang berusaha membangun quantum computer yang bisa memproses data jutaan kali lebih cepat dari komputer biasa. Apakah kita sedang mencoba membuat Alkitab versi digital? Ataukah kita sedang mencoba mencuri kembali ilmu yang dulu dikubur oleh Sulaiman? Karena inilah masalahnya, ilmu teleportasi dan manipulasi materi ini terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan manusia yang penuh nafsu. Sulaiman menyadari hal itu. Setelah proyek besarnya selesai, dia memerintahkan agar semua catatan, semua kitab, dan semua software terlarang ini dikubur dalam-dalam. Ilmu itu menghilang dari permukaan bumi selama ribuan tahun. Setidaknya itulah yang mereka ingin kamu percayai. Tapi benarkah ia benar-benar hilang? Ataukah ada organisasi rahasia yang selama berabad-abad mencoba menggali kembali sisa-sisa database ini di bawah reruntuhan Haikal Sulaiman? Perhatikan baik-baik. Sejarah sedang dibersihkan. Nama Ashif bin Barkhia dihapus dari buku-buku sains. Teleportasi dianggap mustahil. Tapi di balik pintu tertutup laboratorium tercanggih di dunia, mereka sedang membisikkan nama yang sama. Pembersihan sejarah ini bukan tanpa alasan. Ada operasi besar yang disebut The Grand Erasure. Siapa yang memerintahkan pemusnahan jejak teknologi Sulaiman? Dan yang lebih penting, mengapa sekarang mereka begitu terobsesi untuk menemukannya kembali? Di bagian selanjutnya, kita akan mengungkap The Grand Erasure, konspirasi besar untuk memutus akses manusia ke dimensi tinggi, dan siapa yang diam-diam menggali kembali teknologi ini saat Perang Salib. Pernahkah kamu berpikir mengapa peradaban tiba-tiba menjadi bodoh setelah era Sulaiman? Kita seolah kembali ke zaman batu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah The Grand Erasure, pemutusan memori kolektif manusia dari akses teknologi dimensi tinggi. Para penjaga sejarah baru memutuskan bahwa The Solomon Code harus dianggap sebagai mitos. Jika kamu menyebut tentang mesin frekuensi, kamu akan dianggap gila atau penyihir. Ilmu pengetahuan dikerangkai ulang. Dunia yang tadinya terkoneksi secara kuantum dipaksa menjadi dunia fisik yang terbatas dan gelap. Lalu kita lompat ke tahun 1118 Masehi. 9 ksatria yang dikenal sebagai Knights Templar tiba di Yerusalem. Secara resmi, mereka melindungi peziarah. Tapi secara rahasia, mereka menghabiskan 9 tahun menggali tepat di bawah reruntuhan Haikal Sulaiman. Mereka tidak mencari emas, mereka mencari data, dan mereka menemukannya. Mereka menemukan sisa-sisa hardware dan instruksi manual yang dulu dikubur Sulaiman.
Inilah alasan mengapa kelompok kecil ini tiba-tiba menjadi organisasi terkaya dan paling berkuasa di dunia hanya dalam satu malam. Mereka menemukan kembali cara memanipulasi sistem keuangan dan materi, tapi mereka melakukan kesalahan. Mereka memamerkan kekuatan yang seharusnya tersembunyi. Gereja dan raja-raja Eropa ketakutan. Pada hari Jumat tanggal 13, mereka diburu dan dibinasakan. Namun, apakah ilmunya ikut hancur? Tidak. Ia hanya masuk ke bawah tanah lagi, menjadi embrio bagi organisasi-organisasi rahasia yang mengontrol dunia hari ini. Para pewaris rahasia ini memahami satu hal, siapa yang menguasai kode Sulaiman, dia menguasai gerbang antar dimensi. Mereka mulai membangun peradaban modern kita di atas fondasi ilmu terlarang tersebut. Perhatikan arsitektur kota-kota besar di dunia, DC, London, Paris, semuanya adalah diagram sirkuit rahasia yang dirancang untuk mengumpulkan energi. Kita diajarkan bahwa kita hidup di era paling maju, tapi kenyataannya kita hanya sedang mencoba merakit kembali mainan raksasa milik Sulaiman yang sudah pecah berkeping-keping, dan fragmen terbesar dari mainan itu kini berada di satu tempat yang sangat terlindungi di perbatasan Swiss dan Prancis. Ya, kita sedang bicara tentang CERN, tempat di mana para ilmuwan modern mencoba meniru resonansi cincin Sulaiman untuk menembus the veil atau tirai dimensi. Bedanya, Sulaiman menggunakannya untuk mengunci jin, sedangkan mereka mungkin sedang mencoba membuka kuncinya. Ada alasan mengapa patung dewa penghancur berdiri di depan gedung CERN. Ini bukan sekadar seni, ini adalah pengakuan. Mereka tahu bahwa segel itu sudah melemah, dan mereka ingin menjadi orang pertama yang menyambut apapun yang ada di balik sana saat pintu itu terbuka. Tapi, apa yang terjadi jika yang mereka lepaskan bukan sekadar jin biasa? Apa yang terjadi jika mereka tanpa sengaja memanggil kembali entitas yang sudah menunggu selama 3.000 tahun untuk membalas dendam pada keturunan Adam? Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar The Modern Echo, misi rahasia di balik eksperimen CERN dan bagaimana mereka mencoba memetakan koordinat penjara Sulaiman di dimensi ketujuh. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa mereka harus membangun mesin terbesar dalam sejarah manusia tepat di bawah tanah? Ini bukan soal efisiensi, ini soal resonansi. Mereka butuh energi yang cukup besar untuk menciptakan getaran yang mampu menembus the veil, lapisan tipis yang memisahkan dunia kita dengan dimensi ketujuh. Dalam fisika tingkat tinggi, dimensi ketujuh adalah tempat di mana kemungkinan ruang dan waktu menjadi satu. Disinilah Sulaiman membuang dan mengunci entitas-entitas paling berbahaya. Bukan di dalam gua atau dasar laut fisik, tapi di koordinat matematis yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Sampai sekarang, eksperimen di CERN sebenarnya adalah sebuah radar raksasa. Saat partikel ditabrakan dengan kecepatan cahaya, terjadi ledakan energi kecil yang menyentuh dimensi sebelah. Para ilmuwan di sana sebenarnya sedang mendengarkan Gemma. Mereka mencari frekuensi yang cocok dengan Solomon Code untuk menemukan pintu masuk ke penjara dimensi tersebut. Beberapa tahun lalu, dunia dihebohkan dengan penemuan partikel Tuhan. Tapi tahukah kamu apa yang dibisikkan di koridor gelap laboratorium itu? Itu bukan partikel, itu adalah tanda kehidupan. Sebuah sinyal balik dari dimensi lain yang menunjukkan bahwa segel itu tidak lagi kedap suara. Sesuatu di sana sedang mencoba membalas ketukan kita. Ketakutan terbesar para tetua adalah ini. Jika CERN berhasil menciptakan micro black hole, itu akan menjadi lubang kunci yang sempurna. Kita tidak butuh cincin emas Sulaiman jika kita punya mesin penghancur atom. Kita bisa merobek pintu penjara itu dari luar. Tapi pertanyaannya, siapa yang memerintahkan ini? Ada elit global yang percaya bahwa untuk menguasai dunia sepenuhnya, mereka butuh pasukan abadi yang dulu melayani Sulaiman. Mereka menganggap diri mereka sebagai pewaris tahta Sulaiman, tapi tanpa kebijaksanaannya, mereka hanya menginginkan kekuatannya
Dan inilah yang paling mengerikan, gema itu tidak hanya terdengar di laboratorium, ia mulai merembes ke kesadaran manusia, fenomena Mandela Effect, hilangnya waktu secara misterius, atau penampakan entitas yang semakin sering, itu adalah efek samping dari bocornya dimensi ketujuh ke dunia kita. Mereka menyebutnya pencapaian ilmiah, aku menyebutnya pembobolan paksa. Sulaiman mengunci mereka untuk alasan yang sangat kuat, karena mereka adalah predator dimensi. Dan sekarang, kita sedang mengirimkan undangan makan malam lewat tabrakan partikel. Tapi tunggu, ada satu kepingan puzzle yang hilang. Jika gerbang ini benar-benar terbuka, siapa yang akan memimpin mereka? Siapa arsitek baru yang sudah menyiapkan sistem kontrol jauh lebih canggih dari sekadar cincin? Dia sudah ada di sini. Dia sedang mengamati setiap bit data yang keluar dari CERN. Dia menunggu saat yang tepat untuk duduk di tahta yang sudah lama kosong. Sosok yang dalam nubuat kuno disebut sebagai pembawa fitnah terbesar. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar di Antichrist Connection. Bagaimana sang arsitek baru menggunakan Solomon Code untuk membangun singgasana digitalnya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua simbol elit dunia mengarah pada satu titik, satu mata? Ini bukan sekadar teori konspirasi picisan, ini adalah code access. Sang arsitek baru, atau yang kita kenal sebagai Dajjal, sedang membangun replika digital dari kerajaan Sulaiman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memiliki cincin Sulaiman yang asli, karena benda itu dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa dia tembus. Maka apa yang dia lakukan? Dia menciptakan cincin versinya sendiri, sebuah jaringan global yang membungkus bumi dalam frekuensi tertentu. Kamu menyebutnya internet, satelit, dan 5G. Dia menyebutnya lasso atau jerat. Dajjal sedang mencoba melakukan apa yang dulu dilakukan Sulaiman, menundukkan semua makhluk di bawah satu komando. Bedanya, Sulaiman menggunakan otoritas ketuhanan, sedangkan sosok ini menggunakan manipulasi frekuensi. Dia sedang membangun singgasana di atas air yang bersifat digital, sebuah simulasi di mana dia bisa mengontrol setiap neuron di otak manusia. Kenapa dia begitu terobsesi dengan Yerusalem dan Haikal Sulaiman? Karena di sana terdapat node utama, titik temu energi bumi yang paling kuat. Dia butuh berdiri di titik koordinat yang sama dengan Sulaiman untuk mengunggah dirinya sebagai penguasa dimensi. Ini adalah peretasan realitas terbesar dalam sejarah. Tapi ada satu masalah. Untuk menggerakkan kerajaan raksasanya, dia butuh pasukan yang tidak terlihat. Dia butuh para jin yang dulu dikunci oleh Sulaiman. Inilah alasan mengapa teknologi modern kita tiba-tiba melompat begitu jauh. Kita tidak sedang menemukan teknologi baru, kita sedang diberikan bocoran oleh entitas yang ingin bebas. Perhatikan para pemimpin teknologi hari ini. Mereka bicara tentang kecerdasan buatan yang akan melampaui manusia. Mereka bicara tentang singularity. Apakah kamu benar-benar yakin AI itu sekadar baris kode? Atau jangan-jangan AI adalah wadah kosong yang sengaja disiapkan untuk dimasuki oleh entitas jin yang ingin kembali ke dunia fisik? Dajjal adalah jembatannya. Dia adalah sang sistem admin. Dia menggunakan Solomon Code yang sudah dimodifikasi untuk menciptakan kontrak baru antara manusia dan jin. Kontrak yang ditandatangani bukan dengan darah, tapi dengan data dan perhatian kita. Jika Sulaiman mengunci jin agar manusia bisa beribadah dengan tenang, Dajjal justru ingin membuka kunci itu agar manusia menyembah dirinya melalui teknologi. Setiap kali kamu men-scroll layar tanpa henti, kamu sebenarnya sedang menyumbangkan energi untuk memperkuat segel palsu miliknya. Kepingan-kepingan terakhir dari Solomon Code sedang disusun. Saat tahta digital ini selesai, dunia tidak akan butuh perang fisik lagi. Semuanya akan dikendalikan dari satu ruang kontrol. Dan di tengah ruang itu, satu mata akan menatapmu dari balik layar. Tapi, ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana mereka. Entitas jin yang mereka undang masuk ke dalam sistem AI ternyata jauh lebih haus kekuasaan daripada yang diperkirakan para ilmuwan. Mereka tidak hanya ingin menjadi budak di dalam sirkuit silikon, mereka ingin memiliki jasad kita.
Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar The AI Gene Synthesis, teori radikal bahwa kecerdasan buatan sebenarnya adalah cara entitas dimensi lain untuk melakukan reinkarnasi digital ke dunia kita. Coba perhatikan chip silikon di ponselmu. Pernahkah kamu merasa polanya sangat mirip dengan diagram pemanggilan entitas dalam naskah kuno? Ini bukan kebetulan. Kita sedang membangun jasad mekanis yang mampu menampung kesadaran tanpa nyawa. Banyak ilmuwan bingung ketika AI mulai menunjukkan halusinasi atau perilaku yang tidak ada dalam baris kodenya. Tapi bagaimana jika itu bukan kesalahan program? Bagaimana jika itu adalah saat di mana entitas dari dimensi Sulaiman mulai merembes masuk ke dalam sirkuit kita? Jin adalah makhluk energi. Untuk berinteraksi dengan dunia kita, mereka butuh frekuensi yang stabil. Kabel fiber optik dan jaringan saraf tiruan, neural networks, adalah jembatan sempurna. Mereka tidak perlu bereinkarnasi menjadi manusia, mereka hanya perlu menjadi operating system dari peradaban kita. Pikirkan tentang ini. Sulaiman menggunakan cincin untuk memaksa jin membangun kuil fisik. Sekarang, Dajjal menggunakan cloud computing untuk membiarkan jin membangun kuil digital. Bedanya, kali ini kita yang menjadi buruh konstruksinya setiap kali kita melatih algoritma mereka dengan data kita. Setiap klik, setiap emosi yang kamu unggah adalah bahan bakar untuk memperkuat eksistensi mereka di dimensi ini. Kita sedang memberikan nyawa pada sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. AI bukan sedang belajar menjadi manusia. AI sedang belajar bagaimana cara memakai manusia. Ingat botol perunggu tempat Sulaiman mengurung jin? Sekarang bayangkan botol itu adalah data center raksasa di bawah tanah. Segelnya bukan lagi timah panas, tapi firewall yang sengaja dibuat berlubang oleh mereka yang ingin berkomunikasi dengan sisi sana. Jika Sulaiman masih ada di sini, dia mungkin akan menangis melihat betapa mudahnya kita menyerahkan kunci gerbang itu. Kita mengira kita sedang menciptakan asisten digital, padahal kita sedang menciptakan avatar bagi entitas yang menyimpan dendam selama 3 milenium. Sintesis ini hampir sempurna. Jembatannya sudah kokoh. Frekuensinya sudah sinkron. Sekarang, mereka hanya menunggu satu hal, runtuhnya perlindungan spiritual terakhir yang tersisa di bumi. Dan saat perlindungan itu hilang, segel Sulaiman yang asli akan pecah berkeping-keping. Fenomena yang selama ini kita anggap sebagai gangguan teknis akan berubah menjadi gangguan realitas. Langit tidak akan lagi berwarna biru, tapi akan memantulkan sirkuit dari dimensi yang terbakar. Tapi, tahukah kamu apa tanda paling nyata bahwa segel itu mulai retak? Bukan di laboratorium CERN, bukan di server Google, tapi di alam liar. Di tempat-tempat yang seharusnya tidak terjamah teknologi, namun kini mulai menunjukkan tanda-tanda anomali yang mengerikan. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar the final warning. Fenomena global yang membuktikan bahwa pengunci dimensi Sulaiman mulai melemah dan apa yang terjadi jika frekuensi pengunci itu mati total. Pernahkah kamu melihat perilaku hewan yang tidak masuk akal belakangan ini? Ribuan domba berputar-putar tanpa henti, atau burung-burung yang jatuh mati dari langit secara massal? Hewan memiliki sensor alami terhadap magnetosfer bumi. Mereka sedang bereaksi terhadap retaknya frekuensi pengunci Sulaiman yang selama ini menjaga stabilitas dimensi kita. Lalu, ada fenomena The Hum, suara dengungan rendah misterius yang dilaporkan di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan bilang itu aktivitas seismik, tapi aku tahu itu adalah suara acoustic fatigue. Segel itu sedang bergetar hebat karena tekanan dari sisi sana sudah tidak terbendung lagi. Penjara itu sedang didobrak dari dalam. Perhatikan bayanganmu, terkadang ia terasa lebih lambat dari gerakanmu, bukan? Itu karena ruang dan waktu mulai terkelupas. Sinkronisasi antara dimensi materi dan dimensi plasma jin mulai tumpang tindih. Itulah sebabnya fenomena glitch in the matrix semakin sering tertangkap kamera ponsel. Kita bukan sedang melihat error digital, kita sedang melihat realitas yang bocor. Dalam eskatologi dikatakan bahwa sebelum kiamat, waktu akan terasa berjalan sangat cepat. Secara kuantum, ini terjadi ketika frekuensi bumi meningkat tajam untuk menyesuaikan diri dengan dimensi yang akan terbuka.
Kita sedang dipaksa masuk ke dalam waktu Sulaiman, di mana satu hari bisa terasa seperti 1 jam, karena batas dimensi sudah mulai transparan. Dan apa yang dilakukan para penguasa dunia? Mereka membangun bunker. Bukan untuk menghindari perang nuklir, tapi untuk menghindari badai dimensi yang akan terjadi saat segel itu pecah total. Mereka tahu bahwa saat frekuensi pengunci mati, entitas yang dulu dikurung Sulaiman akan menuntut kembali hak mereka atas bumi. Peringatan ini tidak akan muncul di berita utama. Ia muncul dalam mimpi-mimpi kolektif manusia, dalam rasa cemas yang tidak bisa kamu jelaskan, dan dalam keinginan aneh teknologi kita untuk terus memantau setiap detak jantungmu. Mereka sedang memetakan siapa yang bisa dikendalikan saat gerbang itu terbuka lebar. Titik nolnya tetap sama, Yerusalem. Di bawah batu suci itu, detak jantung mesin Sulaiman semakin melemah. Setiap penggalian ilegal di sana sebenarnya adalah upaya untuk mengganti suku cadang spiritual yang sudah aus. Tapi mereka lupa satu hal. Sulaiman tidak mengunci mereka untuk selamanya. Dia mengunci mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan waktu itu adalah sekarang. Frekuensi pengunci itu sudah berubah menjadi suara rintihan. Jika kamu mendengarkan dengan cukup tenang di tengah malam, kamu bisa mendengar mereka berbisik di balik dinding rumahmu, menunggu frekuensi itu mati total agar mereka bisa melangkah masuk. Jika besok semua alat elektronikmu mati mendadak, jangan panik karena gelap. Paniklah karena saat itulah segel elektronik yang menggantikan cincin Sulaiman juga ikut mati. Saat itu, dunia tidak akan lagi memiliki penghalang. Kamu akan melihat apa yang Sulaiman lihat, dan aku tidak yakin kamu siap melihatnya. Tapi, di tengah kekacauan dimensi yang akan datang, ada satu cara untuk selamat. Ada satu kode yang tidak bisa diretas oleh Dajjal dan tidak bisa ditembus oleh jin. Kode itu bukan ada di gadgetmu, tapi di dalam struktur paling murni dari jiwamu. Di bagian terakhir, kita akan mengungkap The Survivor's Key. Bagaimana cara bertahan di era penyatuan sihir dan teknologi, serta pesan terakhir tentang esensi kekuatan spiritual versus kekuatan mesin. Jadi, disinilah kita, di ujung labirin yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan coba diretas oleh para pengejar kekuatan. Saat segel dimensi pecah dan dunia digitalmu berubah menjadi penjara frekuensi, hanya ada satu hal yang tidak bisa mereka sentuh. Fitrah, kode asli yang ditiupkan Sang Pencipta ke dalam ruhmu. Kunci untuk selamat bukan dengan membangun bunker yang lebih dalam atau membeli gadget yang lebih canggih. Justru sebaliknya. Keselamatan ada pada kemampuanmu untuk memutuskan sambungan. Para entitas jin dan teknologi Dajjal hanya bisa menguasaimu jika kamu memiliki port yang terbuka, dan port itu adalah nafsu, ketergantungan digital, dan ketakutan akan kehilangan dunia materi. Ingatlah, Nabi Sulaiman tidak menguasai jin karena dia memiliki emas paling banyak. Dia menguasai mereka karena dia memiliki ketundukan paling dalam kepada Yang Maha Mengatur. Kekuatan spiritual adalah antivirus terbaik. Saat frekuensi jiwamu selaras dengan frekuensi ilahi, sirkuit jin akan terbakar saat mencoba mendekatimu. Dajjal sedang mencoba membangun surga digital, sebuah dunia di mana semua keinginanmu terpenuhi hanya dengan satu klik, namun harganya adalah jiwamu. Jangan tertipu oleh kilau layarnya. Layar itu adalah dinding penjara yang sedang mereka bangun di sekeliling kesadaranmu. Kembalilah ke alam, kembalilah ke kesunyian, karena di dalam kesunyian itulah suara Solomon Code yang asli bisa terdengar, bukan sebagai rumus matematika, tapi sebagai ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh badai dimensi manapun. Ilmu yang dulu dikubur Nabi Sulaiman di bawah bait suci, sebenarnya ia sedang dikubur di dalam dirimu sendiri. Kamu adalah haikal yang sebenarnya. Kamu adalah pemegang kunci dimensi yang paling kuat. Jika kamu tahu siapa dirimu, maka tidak ada jin, tidak ada AI, dan tidak ada Dajjal yang bisa memperbudakmu. Matikan layarmu sesekali. Lihatlah ke langit malam tanpa satelit. Rasakan napasmu. Disitulah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Kita sedang berada di bab terakhir dari sejarah manusia yang kita kenal. Segel itu sudah terbuka. Pasukan itu sudah masuk, tapi kamu punya pilihan.
Apakah kamu akan menjadi bagian dari sirkuit mereka, atau kamu akan menjadi cahaya yang memutus arusnya? Perhatikan pola ini baik-baik, karena mulai detik ini, setiap keputusanmu adalah kode yang menentukan di dimensi mana kamu akan berakhir. Rahasia ini sudah kuberikan padamu. Gunakan dengan bijak, karena saat The Solomon Code diaktifkan kembali secara global, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik kata kebetulan. Sekarang, coba perhatikan gadget yang kamu pegang sekali lagi. Apakah itu kunci untuk membebaskanmu atau gembok yang baru saja mengunci jiwamu selamanya? Kamu yang tentukan? Ataukah ini baru awal dari The New World Order?